Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifa Indra Suharinur dengan NIM 211510102067. Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak. Penyakit mulut dan kuku adalah penyakit infeksi virus famili Picornaviridae. Nama lain dari penyakit ini adalah Aptai epizootica atau AE, yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan yang berkuku genap atau belah, seperti sapi, kambing, dan sejenisnya. Penyakit hewan menular yang disebabkan oleh virus penyakit mulut dan kuku atau disebut dengan foot and mouth disease virus. Partikel virus PMK berukuran 25-30 nanometer, memiliki kapasitas icosahedral yang disusun oleh protein tidak beramplop dengan genom berupa RNA untai tunggal dengan sense positif. Di sini saya akan membahas tentang penyebab penularan dan penyebaran penyakit PMK. Penyakit pada ternak secara umum terbagi menjadi beberapa, yaitu penyakit infeksius dan penyakit non-infeksius. Penyakit infeksius adalah penyakit yang disebabkan oleh agen-agen infeksi. Agen-agen infeksi menyebabkan penyakit yang diantaranya virus, bakteri, mikal, dan parasit. Sedangkan penyakit non-infeksius adalah penyakit yang disebabkan akibat defisiensi nutrisi, defisiensi vitamin, mineral, keracunan, dan sisa makanan atau sampah yang terkontaminasi produk hewan seperti daging dan tulang dari hewan tertular. Virus ini ditularkan ke hewan melalui beberapa cara, diantaranya yang pertama kontak langsung, yang kedua sisa makanan atau sampah yang terkontaminasi produk hewan seperti daging dan tulang dari hewan tertular. Yang ketiga, kontak tidak langsung melalui vektor hidup, yakni terbawa oleh manusia. Manusia bisa membawa virus ini melalui sepatu, tangan, tenggorokan, atau pakaian yang terkontaminasi. Yang keempat, kontak tidak langsung melalui bukan vektor hidup, seperti terbawa mobil, angkutan, peralatan, alas kandang, dan lain-lain. Yang kelima, tersebar melalui udara, angin, dan daerah beriklim khusus. Gejala hewan tertular penyakit. Di sini ada gejala pada sapi dan gejala pada domba dan kambing. Gejala pada sapi yang pertama, muncul demam mencapai 41 Celcius hingga menggigil. Yang kedua, tidak nafsu makan. Yang ketiga, keluar air liur berlebihan. Yang keempat, hewan sering berbaring. Yang kelima, luka pada kuku dan kukunya lepas. Pada domba dan kambing. Yang pertama, lesi pada kaki kurang terlihat dan bisa juga tidak terlihat. Yang kedua, keluar air liur yang berlebihan. Yang ketiga, kematian pada hewan muda. Yang keempat, lepuh pada sekitar gigi domba. Di sini ada pencegahan penularan dan pencegahan penyebaran virus PMK. Ada beberapa pencegahan penularan dan pencegahan penyebaran virus agar hewan tidak tertular oleh penyakit mulut dan kuku. Security barang, yaitu semua barang yang masuk ke kandang perlu disterilisasi dengan melakukan desinfeksi, fumigasi, atau disinari lampu ultraviolet. Yang kedua, biosecurity kandang. Melakukan desinfeksi kandang dan peralatan secara berkala setelah selesai digunakan. Dan melakukan desinfeksi lingkungan sekitar kandang secara berkala dan dekontaminasi, yakni dengan cara mencuci kandang. Yang ketiga, biosecurity pada karyawan peternakan. Karyawan yang masuk kandang harus ganti baju lengkap dengan seragam APD, sepatu, boot, dan masker. Yang keempat, biosecurity tamu kunjungan. Biosecurity perlu menyemprot dan bagian bawah kendaraan dengan menggunakan larutan disinfektan. Yang kelima, biosecurity kendaraan. Setiap ternak yang baru masuk ke lokasi peternak perlu ditempatkan terlebih dahulu di kandang
karantina. Yang keenam, biosecurity ternak. Setiap ternak yang baru masuk ke lokasi, peternak perlu ditempatkan terlebih dahulu di kandang karantina atau isolasi selama 14 hari dan dilakukan pengamatan yang intensif terhadap gejala penyakit. Selanjutnya, pemotongan hewan terinfeksi hewan baru sembuh dan hewan-hewan yang kemungkinan kontak dengan agen PMK. Yang selanjutnya, pengobatan penyakit PMK pada ternak. Pengobatan pada sapi yang terinfeksi, yang pertama melakukan pemotongan jaringan pada tubuh yang terinfeksi. Yang kedua, melakukan injeksi intravena prepara sulfadimidine. Yang ketiga, hewan yang terkena penyakit harus dikarantina. Di sini juga terdapat pencegahan pada sapi yang sehat. Yang pertama, hewan yang terinfeksi harus ditempatkan dalam kandang yang kering dan dibiarkan bebas. Yang kedua, berikan pakan yang cukup untuk meningkatkan sistem kekebalan. Yang ketiga, dikasih larutan flusulfat 5% pada kaki hewan yang sehat dengan cara dioleskan selama seminggu. Sekian pemaparan materi dari saya. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.